Nah, ini contohnya di sini ada data tentang pemilu di Amerika ya. Nah, ada Partai Demokrat, ada Partai Republik, dan ada yang independen. Independen itu dia itu bukan Partai Demokrat, bukan Partai Republik gitu. Ya. Nah, jadi yang kita lihat terhadap gendernya ya. Ini yang female itu pendukung Partai Demokratnya ada segini. Ya. Terus yang independen pendukung Partai Demokratnya ada segini. Female independen. Terus yang perempuan pendukung Partai Republiknya ada segini. Ini untuk yang laki-laki ya, pendukung-pendukungnya ada segini. Ya. Yang di dalam kurung ini adalah taksirannya, estimasinya atau mu taksiran tadi ya. Mu untuk tadi indeksnya apa di sini IJ ya. Mu IJ gitu ya. Jadi mu 11 adalah seperti ini. Ini adalah mu 12 ya, 70,7. Ini adalah hitungan mu 13 adalah 24,9, berarti yang di dalam kurung itu adalah mu ya, yang di dalam kurung. Oke. Nah, terus dari sini kita bisa hitung ya, kita bisa hitung chi-square-nya, berarti ini NIJ ya, berarti chi-square-nya itu sama dengan 279 dikurangi 261,4 ya, kuadrat dibagi dengan 261,4 ditambah itu ya. Oke, chi-square-nya itu dan seterusnya. Ya, ini Anda bisa apa? Coba hitung sendiri ya. Oke. Dengan menggunakan chi-square ataupun menggunakan likelihood ratio ya. Nah, ini coba aja. Coba ya. Nah, coba sendiri. Berapa dapat chi-square-nya, berapa dapat likelihood ratio-nya, nanti bandingkan dengan nilai chi-square-nya. Ya. Nah, lebih lanjut ada di sini. Ya. Nah, yang seharusnya saya sampaikan yang ini ya. Jadi di sini ngebut aja ya. Tapi sebenarnya yang tadi saya sampaikan ya sudah sudah detail ya. Nah, jadi untuk inferen ukuran asosiasi mungkin nanti tidak terlalu detail ya. Jadi sudah cukup jelas tadi saya sampaikan ya. Nah, jadi mungkin yang akan saya sampaikan lebih detail lagi tentang partisi chi-square dengan uji eksak Fisher ini ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa inferensi untuk tabel kontingensi itu ada estimasi dan ada pengujian ya. Pengujian yang menggunakan H0 tadi, estimasi itu ya estimasi dari tadi misalkan beda rata-rata dan lain sebagainya ya. Estimasi itu ada estimasi titik dan ada estimasi interval ya. Estimasi titik yang tadi yang misalkan 1, sekian ya atau 0, sekian ya, interval yang tadi ada cara penghitungannya ya. Dan pengujian itu ada pengujian proporsi dan ada independensi ya. Independensi kita lihat tadi, pengujian proporsi tadi beda proporsi tadi ya. Oke. Nah, jadi di sini estimasi titik tadi sudah saya sampaikan, di sini harusnya minggu lalu saya sampaikan ya. Terus estimasi interval ya, tadi sudah sebelumnya saya sudah sampaikan ada interval beda peluang, ada resiko relatif dan ada interval odd ratio ya. Ini odd ratio untuk 2 kali 2
di mana di sini X dan Y itu adalah variabel respon. Oke. Nah, seperti tadi juga yang saya sampaikan, ini bisa dibaca lagi. Yang tadi ya, ada 0 sampai lambda, 0 sampai tak hingga. Tetapi akibatnya Nij itu, kalau Nij-nya 0, dalam perhitungan odd ratio ini akan berakibat tidak terdefinisi. Jadi kalau ada Nij yang sama dengan 0, perhitungan odd ratio ini akan tidak terdefinisi. Nah, itu yang harus saya sampaikan sekarang. Ya. Jadi tadi kan kita kalau misalkan kalau tadi kita pakainya itu adalah pi ya, pi 11 kali pi 22 dibagi pi 21 kali dengan pi 12. Pi ini datangnya dari mana? Pi itu misalkan pi 21 itu datangnya dari N 21 dibagi dengan N total. Ya. Nah, tapi kalau N21-nya ini adalah sama dengan 0, ya, maka di sini pi-nya pun akan sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, nanti dikali yang ini akan sama dengan 0 juga. Ya. Nah, kalau misalkan 0-nya itu ada di pembilangnya ini, di penyebutnya ini, maka odd ratio ini tidak akan terdefinisi. Ya, odd ratio ini tidak akan terdefinisi. Nah, sehingga ya akan menjadi kendala, ya, akan terkendala jika ada sel yang bernilai 0. Nah, jadi mungkin itu yang harus diperhatikan. Jadi dalam tabel kontingensi itu kenapa sih tidak boleh ada yang nilai 0? Karena ketika kita menghitung odd ratio, kalau ada yang bernilai 0, yaitu akan ada yang tidak terdefinisi gitu odd ratio. Ya. Nah, sehingga di sini diperbaiki oleh Gard dan Zweifel di sini pada tahun 67 dan juga oleh Halden pada tahun 1956 ya. Jadi perbaiki aja di sini untuk odd ratio-nya itu, di mana setiap selnya itu ditambahkan dengan 0,5. Jadi diperbaiki di mana setiap selnya itu ditambahkan dengan 0,5. Ya. Nah, jadi di sini kalau ditambahkan dengan 0,5 pasti nggak akan 0. Kalau di sini ada yang 0, 0 tambah 0,5 ya 0,5. Di sini misalkan 0, 0,5 ya 0,5. 0,5 dikali 0,5 adalah 0,25. Nah, ini ya masih bisa operasinya itu masih bisa dihitung. Tidak terdefinisi. Ya. Nah, terus si penduganya ini ya, ini ya, baik yang yang ini ya ataupun yang ini ya. Dia memiliki distribusi normal yang asimptotik. Asimptotik itu yang mendekati ya di sekitaran nilai odd ratio-nya itu ya. Jadi mau pakai ini ataupun pakai ini ya. Nanti kalau misalkan distribusi normal kan kayak gini ya. Ini anggap simetris ya. Nah, ini adalah nilai odd ratio-nya. Ya, dia akan asimptotik ke nilai ya. Mau yang taksiran tadi atau yang menggunakan N, yang N di sini untuk yang topi ya. Oke. Ini untuk yang baru yang terkoreksi ya. Semua dua-duanya akan asimptotik ke nilai ini. Ya, nilai odd ratio sebenarnya. Jadi penaksir dari odd ratio ya adalah
tadi, yang theta tadi ya sebagai penaksirnya ya. Maka di sini karena dia itu sebagai penaksir ya, penaksirnya dari n tadi ya hitungannya, oke, memiliki, maka dia itu memiliki distribusi sampling ya. Distribusi dari apa, distribusi dari ln theta topi tadi kan pakai log theta ya, atau ln theta ya. Untuk yang apa teh, untuk yang distribusi normal ya. Maka ini pun harus pakai ln theta. Akan mendekati distribusi normal jika n-nya besar. Ya, akan mendekati distribusi normal jika n-nya besar ya. Ingat, ini seperti yang saya katakan tadi, ini adalah proporsi untuk populasi ya. N-nya harusnya besar. Ya, oke. Nah, terus ini masih yang tadi juga ya, ini adalah standar error maksudnya ya. Standar error ya. Oke, taksiran standar error ya. Dari ln odd ratio taksiran tadi ya, ini masih yang tadi. Oke, ini enggak masalah ya. Maka selang kepercayaannya ini yang tadi ya, tapi dari taksirannya. Oke, enggak masalah juga ya. Itu udah kita contohkan tadi ya. Nah, ini untuk yang kena serangan jantung ya. Nah, kita pakai taksirannya ya. Kalau tadi pakai pi-nya ya. Kalau sebelumnya kita pakai pi-nya atau pakai proporsinya. Nah, kalau misalkan ini, oh ini soalnya beda lagi ya. Oke. Ini langsung dari menggunakan apa, nilai-nilai odd ratio-nya langsung menggunakan nilai-nilai frekuensinya. Jadi yang ini kali yang ini samakan seperti tadi ya. Oke. Dibagi yang ini kali yang ini untuk odd ratio-nya. Oke. 28 dikali 658, ini kalau 2 kali 2 gampang ya. Nah, dibagi dengan ini kali ini ya. Dapat 1,65. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bandingkan dengan yang ditambah 0,5 ya. Kita bandingkan dengan yang ditambah 0,5, dapatnya itu adalah ini yang dikoreksi tentu ya, yang dikoreksi. Ya. Dapatnya adalah 1,55. Ya. Jadi mau yang taksirannya itu tidak dikoreksi ataupun taksirannya itu dengan dikoreksi, memberikan hasil yang tidak jauh berbeda. Ya. Nah, tapi kalau yang ini dijamin terdefinisi. Kenapa? Karena pembaginya tidak akan 0. Kalau yang ini memungkinkan tidak terdefinisi. Oke, memungkinkan tidak terdefinisi. Jadi kita bisa menggunakan yang ini ya, yang dikoreksi kalau ada selnya yang 0 ya. Kalau semua selnya tidak 0 ya bisa, masih jalan ya. Tapi kalau ada yang 0 selnya, untuk odd ratio-nya ini akan lebih baik kalau misalkan menggunakan odd ratio, taksiran odd ratio yang dikoreksi. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini bentar. Masih yang tadi ya. Oke, tapi dengan selang kepercayaannya ini dihitung ya. Oke, ini bisa Anda coba sendiri ya. Ingat, ini pakai ln ya. Oke, nanti dilonkan. Ya, ini mah tadi udah udah saya contohkan, tapi untuk data yang berbeda ya. Oke, untuk data yang berbeda. Di sini ada di antara 0,85 dan 2,85. Jadi di sini 1 itu ada di antara intervalnya nilai 1 itu.
ya. Karena nilai 1 itu ada di antara intervalnya, maka di sini tidak signifikan tadi ya. Tidak signifikan. Oke, tidak signifikan. Oke, nah kalau ini yang beda peluang tadi atau beda proporsi sebelumnya ya. Beda peluang itu membandingkan distribusi bersyarat dari sebuah variabel respon untuk dua kelompok. Oke, ya. Ini seperti yang tadi ya, beda peluang, oke, estimasinya, estimasi dari taksirannya adalah menggunakan proporsinya, standar errornya seperti yang tadi. Ini udah saya sampaikan, ya. Ini selang kepercayaannya, ini udah saya sampaikan juga ya tadi. Terus yang resiko relatif ini juga sudah saya sampaikan. Oke, standar error untuk resiko relatifnya ini juga sudah saya sampaikan. Selang kepercayaannya itu oke. Oke, untuk resiko relatifnya itu ini sudah saya sampaikan tadi ya. Oke, ini untuk resiko relatif. Ini contohnya bisa Anda baca, oke. Kalau udah saya sampaikan saya skip ya. Ini juga sudah. Ya, ini juga sudah. Ini yang tadi yang log rasionya ya, yang log rasio. Oke, ini contohnya, ini ada contoh yang apa? Penggunaannya didapatkan yang chi-square-nya. Oke, nah di sini ya. Chi-square-nya untuk yang chi-square adalah 2,19, untuk yang g-square adalah 2,147 ya untuk case yang ini. Maka di sini dengan daerah kritisnya adalah 3,8 karena nilai ininya kurang dari 3,8 dan nilai ini pun kurang dari 3,8, maka di sini gagal tolak H0. Jadi H0-nya diterima ya. Oke. Oke, nah sekarang yang ini hal yang baru adalah partisi chi-square ya. Hasil uji chi-square ya yang signifikan dalam tabel kontingensi I kali J menyatakan adanya non-independent atau saling kebergantungan antara kedua variabel tersebut. Oke, yang signifikan berarti dua variabel akan saling independen. Akan tetapi tidak ada informasi yang apakah saling kebergantungan itu berlaku untuk keseluruhan kategori. Ya, nah jadi untuk kategori-kategori tertentu itu mana yang independennya, mana yang tidak, gitu ya. Nah jadi di sini kita bisa menggunakan partisi chi-square, gitu ya. Nah di sini berlaku untuk keseluruhan kategori faktor-faktor atau hanya untuk sebagian saja. Jadi apakah seluruh kategori itu signifikan atau hanya sebagian saja yang signifikan? Ya, nah jadi untuk melihat seluruh kategori yang signifikan atau semua kategori itu signifikan, ya. Jadi di sini metode ini diperkenalkan oleh Lancaster dan Irwin. Ya, jadi menurut Lancaster dan Irwin, ya, dapat dibuktikan statistik chi-square untuk suatu daftar kontingensi selalu dapat dipecahkan menjadi komponen-komponen sebanyak dari bebas dalam tabel kontingensi tersebut. Ya, jadi kalau misalkan dia itu komponennya itu adalah 2, komponennya itu adalah 3 kali 2, ya. Nah, derajat bebasnya itu adalah 3 min 1, berarti selalu bisa dipecahkan oleh 2 kategori, ya. Y atau dengan menggunakan satu kategori X, misalkan ini Y ya. Dua kategori X atau satu kategori Y, katanya di situ ya. Nah, di sini sehingga
C-square tiap komponen bersesuaian dengan tabel kontingensi 2 kali 2 yang timbul dari tabel kontingensi asal dan tiap komponen independen dari komponen lainnya, sehingga pembahasan lebih rinci untuk melihat penyimpangan dari independensi ini memungkinkan untuk kategori yang menyebabkan tadinya hubungannya signifikan. Jadi kita sekarang intinya dari semua ini, ya. Nah, ingat C-square itu adalah penjumlahan dari nilai-nilai C-square tadi. Ya, maksudnya seperti itu. Sama juga dengan G-square. Nah, berarti ini ya. Nah, ini C-square adalah penjumlahan dari ini. Maksudnya seperti itu. Ya, dan sama juga, ini juga adalah penjumlahan dari ini. Ya, ini yang kuadratnya ke ini. Ya, nah, jadi kita bisa mempartisinya. Misalkan, nah di sini ada contohnya. Langkah pertama untuk pemecahan dilakukan dengan jalan membuat sebanyak I-1 kali J-1. Ya. Sebuah tabel kontingensi 2 kali 2 dan dari komponen ini C-square-nya akan dihitung. Seperti itu ya. Nah, misalkan untuk tabel 2 kali 3. Ya. Untuk tabel 2 kali 3 itu, ya, ini 2 ya, 2 baris dan 3 kolom. Oke. Tabel 2 kali 3 ini, ya, DB-nya adalah 2 min 1 kali 3 min 1. Ini sama dengan 1 dikali 2, sama dengan 2. DB-nya adalah 2. Ya, dengan sel-selnya sebagai berikut. Ya. Maka dia dapat berdasarkan DB-nya 2, maka dia dapat dipecah dari 2 tabel. 2 tabel ini dari mana? Dari DB ini dapat. Ya. Jadi kalau misalkan kita punyanya itu adalah tabelnya 5 atau 4 kali 5 misalkan. Ya. Ini maka dari tabel 4 kali 5 ya. Tabel 4 kali 5 ya. Kita dapatkan derajat bebasnya itu adalah 4 dikurangi 1 dikali dengan 5 dikurangi 1. Jadi sama dengan 3 dikali dengan 4 sama dengan 12. Jadi di partisinya itu 12 tabel. Seperti itu. Ya. Jadi kita bisa partisi dalam 12 tabel. Kalau 3 kali 4. Ya. Kalau misalkan 2 kali 3 ini yang mudah aja. Ya. Jadi ada tabel 1 adalah kita lihat yang ini aja dulu. Ya. Tabel 2 adalah yang ini dengan yang penjumlahan ini ya. Penjumlahan yang ini. Tabel 2 penjumlahan. Jadi kalau misalkan ada 4 nih ya. Ada 4 di sini. Ada 4, ada 1 lagi ya. 2 kali 4 misalkan. Ya, supaya mudah ya. Jadi ininya masih tetap 2 ya. 4 kali 2 kali 4 berarti di sini adalah 1 kali 3. Berarti ada 3. 3 itu yang mana? Yang ini A11 sama yang ini, boleh ya. Nah, terus ini dengan penjumlahan ini dengan A3 ya. Nah, terus satu lagi penjumlahan A1 plus A2 plus A3 ya. Terus di sininya, sorry, harusnya gini. Ya. Di sini B1 plus B2 plus B3. Ya. Di sini A4, di sini A4. Nah, ini kalau misalkan tabelnya 2 kali 4. Ya, tabelnya 2 kali 4. Nah, nanti kalau misalkan ke bawahnya atau barisnya lebih dari 2 ya lebih rumit lagi ya. Oke. Nah, jadi kita lihat yang ini aja dulu. Ya. Nah, dari partisi square, nah ini dari contoh yang tadi ya, yang apa? Yang ini nih. Ya, dari yang ini.
gender, ya, ada Partai Demokrat, ada Independen, dan ada Partai Republik, ya. Oke. Nah, jadi kita partisi ya. Pertama adalah Demokrat dan Independen dulu dapat nilai seperti ini, ya. Nah, terus yang keduanya adalah kita libatkan yang Republik. Kita libatkan yang Republik, ya. Nah, jadi kita libatkan yang Republik, ya. Nah, jadi di sini, ya, ini jumlahkan, ya, Demokrat dan Independen jumlahnya dari sini. Jadi 352 ini adalah penjumlahan dari 279 dan 73, ya. 212 ini adalah penjumlahan dari 165 dan 47, ya. Nah, jadi kita lakukan chi-square atau g-square juga boleh, ya, dari dua tabel ini. Maksudnya seperti itu, ya. Nah, diperoleh di sini itu kalau secara keseluruhan, ya. Jadi secara keseluruhan chi-square-nya adalah 7,01, ya. Jadi data yang ini Anda coba, ya, dapat chi-square-nya adalah 7,01 dan g-square-nya 7,00, ya. Sehingga H0-nya ditolak kalau secara keseluruhan, ya. Nah, selanjutnya kita coba kalau misalkan dipartisi, ya. Sebenarnya dari tiga ini Demokrat, Independen, dan Republik itu mana sih yang memberikan pengaruh signifikan itu, ya. Kita coba di Demokrat dan Independen, ternyata Demokrat dan Independen, ya. Di sini G square-nya itu didapatkan, ini boleh pakai chi square boleh, ya. G square-nya itu didapatkan non signifikan, ya. Ini mendekati, ya. Jadi G square-nya itu, ya, yang ini bukan negatif ini teh, ya, mendekati gitu, ya, mendekati nilai chi square gitu, ya. Oke. Nah, jadi baik nilai G square ataupun nilai chi square ini tidak signifikan. Tetapi ketika Demokratnya ini digabung dengan, ya, Demokratnya digabung dengan Independen, dan di sini kita tambahkan Republik, ya. Nah, di sini kita mendapatkan baik G square ataupun chi square, ya, ataupun chi square yang signifikan, ya. Nah, jadi dari dua ini kesimpulannya ditinjau dari gender female dan male, ya. Dua kelompok pertama yaitu Demokrat dan Independen di sini tidak berbeda secara nyata. Sedangkan apabila keduanya digabungkan ternyata berbeda secara nyata dari kelompok Republik, gitu, ya. Oke, jadi yang membuat beda nyatanya itu adalah adanya kelompok Republik ini antara laki-laki dan perempuan itu. Jadi di sini catatan, oke, ada catatannya, ya. Oke, penggabungan kategori pada skala nominal boleh dilakukan, ya, yang mana saja. Jadi kalau misalkan kita ini Demokrat sama Independen sama Republik kan nominal, ya. Kita gabungkan Demokrat sama Independen, gabungkan, ya. Atau misalkan Pak saya mah menggabungkannya Demokrat sama Republik dulu, gitu, ya. Nanti yang ininya ada Independennya, gitu, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi pokoknya penggabungan ini, penjumlahan ini, ya, kategori itu kalau skala nominal yaitu bebas. Kita mau gabungkan yang mana dengan yang mana. Tapi kalau skala ordinal tidak bisa sembarangan. Kalau skalanya ordinal di sini ya harus, ya, kalau skalanya ordinal harus memperhatikan ordinalnya tersebut, ya. Misalkan ada kategorinya itu adalah SD, SMP, SMA, diploma, sarjana. Nah, kita jangan menggabungkan SD sama sarjana atau menggabungkan SMA dengan SD, jangan. Kalau mau ya gabungkan SD SMP aja dulu. Atau
SMP dengan SMA boleh, ya. Atau diploma dengan sarjana kita gabungkan. Nah, gitu ya. Jadi tidak sembarangan ya. Hal ini harus dilakukan peneliti dengan mempelajari terlebih dahulu kategori mana yang selayaknya digabung dan dilakukan sebelum analisis dilakukan dikaitkan dengan teori sesuai dengan masalahnya. Jadi ya harus reasonable ya. Kalau diploma dan sarjana ini mungkin bisa digabung ya. Ini perguruan tinggi ya. SMP dengan SMA ini bisa digabung ya sebagai sekolah menengah misalkan seperti itu ya. Nah, kalau SD dengan SMP ya itu mungkin bisa digabung ya sebagai apa sekolah untuk wajib belajar gitu ya seperti itu ya. Jadi kalau kalau sifatnya itu ordinal harap diperhatikan dalam penggabungannya untuk partisi chi-square ini ya. Nah, selanjutnya ada Pearson dan standardized residual ya atau residual standar Pearson ya. Nah, perbandingan antar sel yang diamati dengan frekuensi harapan menggambarkan ada tidaknya dependensi. Ingat, ini menggambarkan ada tidaknya kebergantungan. Oke. Selisih yang besar ya antara apa? Antara observe dengan estimasinya terjadi pada sel yang memiliki nilai observe estimasi yang besar. Ya, jadi kalau misalkan nilai estimasinya itu besar ya akan mengakibatkan selisihnya besar gitu ya. Oke. Nah, terus atau sebaliknya juga ya. Ininya besar yang ininya kecil ya itu akan mendapatkan selisih yang besar. Ya. Nah, definisikan sebagai berikut. Nah, ini sekarang yang persen residual dulu. Ya, nanti ada persen residual, nanti setelah persen residual ada standar residual. Ya. Kita mempunyai nilai estimasi IJ ya sama dengan NIJ dikurangi dengan ini untuk setiap IJ. Ya, EIJ-nya itu. Ya. Persen residual di sini berkaitan dengan statistik uji persen. Ya. Nah, jadi ini ya, ini itu disebut dengan persen residual atau nilai residual persen. Ya, residual itu dari mana? Ya ini beda antara nilai observe dengan estimasinya. Jadi kita sebut dengan residual. Ya. Nah, dalam residual persen dibagi dengan akar dari ini. Ya. Nah, jadi statistik uji persennya itu adalah menggunakan chi-square. Ini yang tadi. Ya. EIJ itu asimptotik berdistribusi normal dengan minnya 0. Ya, ingat ini persen residualnya. Minnya 0 dan variannya itu adalah kurang dari 1. Ya, variannya akan kurang dari 1. Ya, nanti EIJ-nya itu. Nah, itu yang disebut dengan persen residual. Nah, sekarang bagaimana kalau persen residualnya itu kita standarisasi? Ya. Jadi kalau ini tidak di standardize karena variannya kurang dari 1. Ya. Di standardize itu ketika variannya sama dengan 1. Jadi standardized residual asimptotik terhadap distribusi normal standar, maka didapatkan seperti ini. Ini sama ya. Ini persen ya, persen yang masih tadi. Nah, tapi yang bawahnya itu ya, yang pembaginya itu kita kalikan dengan 1 min P1 PI ya. Ini adalah proporsi ya marginal ke I ya, yang ke I dari variabel X ya. Nah, ini yang merupakan
penaksir untuk peluang marginal ke I, ya. Dan ini adalah ini untuk yang variabel Y, ya. Oke. Jadi supaya terstandar atau variannya itu sama dengan 1, maka di sini dikalikan 1 min PI, ya, dikali dan 1 min P titik J. Ya. Jika nilai standar residual ini bernilai lebih dari 2, ya, atau 3, maka dalam nilai mutlak, kalau misalkan ini sama dengan 2 atau 3, ya, nilainya ini yang variannya sudah distandarkan, ya, variannya sudah distandarkan, terus bernilai 2 atau 3 dalam nilai mutlak, maka mengindikasikan adanya dependensi. Ya, jadi adanya dependensi dilihat berdasarkan ininya nilainya 2 atau 3 gitu ya. Oke, jadi yang ini lebih lebih simple, dia itu lihat langsung terhadap angkanya, tidak dibandingkan dengan chi-square tabel, ya, tidak dibandingkan dengan chi-square tabel. Kenapa tidak dibandingkan dengan chi-square tabel? Ya, karena udah distandarkan. Jadi ada chi-square-nya udah chi-square tertentu aja, yang di sini yang variannya atau shape-nya itu adalah sama dengan 1. Ya, yang shape-nya sama dengan 1. Oke. Nah, jadi kalau shape-nya sama dengan 1, kita bisa punya satu bentuk gitu ya, satu bentuk distribusi. Jadi kita bisa patokan gitu, nggak usah pakai chi-square tabel. Maksudnya ke sana ya, karena ada standardize-nya itu, ya. Ini masih contoh yang tadi, ya, masih contoh yang tadi. Kita periksa untuk P1, ya, P1 berarti yang female, ya, dan P1 yang ini untuk yang Demokrat. Ya. Nah, untuk yang female, ya, di sini adalah P1 titiknya, kan tadi ada di sini PI titik, berarti I-nya 1 dan ini J-nya 1 gitu ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini dan di sini, ya. Apakah ini menjadi penyebab H0 ditolak untuk setiap kategorinya? Nah, gitu. Apakah ini menjadi penyebab H0-nya ditolak? Ya. Maka kita hitung dulu PI titiknya. Kalau ini PI titik ya. PI titik dapat ini dan ini hitung P titik J dapat ini. Ya. Nah, terus hitung yang tadi ya, karena yang kita lihat adalah untuk female Demokrat ya. Untuk female Demokrat ini dia itu menjadi penyebab H0 ditolak enggak gitu. Ya, menjadi penyebab H0 ditolak enggak ya. Jadi dia itu adalah yang ini 279 dikurangi dengan ya 2. Jadi di sini harusnya 26 ya. Bukan 28 ya. 2614 261,4 ya. Dikurangi dengan 261,4 ya, karena di sini 261. Ya. Oke. Ntar saya lihat dulu 261 atau 281 ini. 261 ya. 261,4. Nah, dan 1 dikurangi ini untuk yang P1 ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ya, female Demokrat itu adalah sel yang menyebabkan H0 ditolak. Ya. Nah, berarti kita akan lihat untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, uniknya ya, yang ini udah nggak usah dihitung lagi.
Kalau yang ini negatif, yang ini positif, yang atas positif, yang bawahnya itu berarti yang negatifnya. Ya, mau dihitung lagi boleh ya, tapi nilainya pasti negatif ini gitu. Negatif 2,29. Ya, jadi di sini untuk male Demokrat tidak perlu dihitung karena pasti kebalikannya. Ya, nah, jadi dia itu istilahnya itu one non redundant residual, karena kalau misalkan kita kan tadi cukup hitung ininya saja ya, atau cukup hitung ininya saja sehingga yang ininya ngikutin. Nah, tapi ya mendingan ngitung 3 daripada ngitung 4 gitu kan ya. Nah, jadi kalau mendingan ngitung 3 daripada ngitung 4 ya hitung ini sama hitung ini, nanti yang ininya ngikutin yang bawah. Ya, oke. Nah, jadi di sini oke, ini adalah untuk female yang independen ya, bukan penyebab dia H0-nya ditolak ya. Terus ya yang ininya pun bukan penyebab H0-nya ditolak. Terus sekarang yang untuk yang female republik dan male republik ini menjadi penyebab H0 ditolak. Nah, jadi karena dependensi ditunjukkan oleh nilai AR yang nilai mutlak dari 2 ya. Oke. Nilai mutlak dari 2 ya. Jadi negatif ini harus dimutlakan. Lebih besar dari AR, maka tabel 2 kali 3 ini sebenarnya bisa kita buat menjadi tabel 2 kali 2 ya, dengan sel independennya dibuang. Jadi ada independen mah ini partai independen mah tidak begitu mempengaruhi terhadap terhadap asosiasi gitu ya. Dari penyebab H0 ditolak ya udah independennya kita buang aja. Jadi kita cukup menganalisisnya ya berdasarkan 2 kolom yaitu Demokrat dan Republik yang mengakibatkan ya perbedaan pemilihan antara female dan male seperti itu. Ya, jadi seperti ini ya akibatnya. Di sini kita bisa hitung odd rasionya. Odd rasionya adalah 0,44. Dari odd rasio 1,44 ini, maka kita bisa simpulkan bahwa perempuan itu ya yang memilih Partai Demokrat itu 44% lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki gitu. Ya, karena yang kita lihat adalah ini kali ini ya, dibagi ini kali ini. Ya, jadi yang jadi concern-nya adalah ini. Oke. Nah, apa kalau misalkan kita ingin ingin lihat berapa female atau perempuan yang memilih Partai Republik dibandingkan dengan yang male gitu ya. Nah, balikin aja, yang ini ke atasin, yang ini di bawah gitu ya. Oke. Jadi nanti hasilnya ya mungkin jadi 0, sekian gitu ya. Oke. Enggak 1, sekian. Oke. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut ekstrak. Ini yang terakhir ya. Ekstrak Fisher, coba ya. Ini ekstrak Fisher ini, oke, masih dikit lagi ya. Tinggal 4 menit lagi ya. Uji ekstrak Fisher, tapi kita lihat untuk yang 2 kali 2 dulu ya. Ketika N kecil, nah ini dipakai ketika N kecil. Ya, ketika N besar kita bisa pakai chi-square. Ya. Nah, kenapa bisa pakai chi-square? Karena ya yang kategori tadi yang diskrit tadi ya kita gunakan kita dekati dengan normal ya, normal dikuadratkan jadi chi-square ya. Nah, tapi kalau misalkan n-nya kecil ya kita harus kembalikan ke ke peluang dari
klasik tersebut ya. Jadi peluang klasiknya. Ya, nggak bisa didekati dengan normal, maksudnya seperti itu. Nah, jadi kalau ketika n-nya kecil, maka menggunakan extract Fisher. Metode yang metode yang digunakan adalah extract small sample distribution. Ya. Nah, jadi uji Fisher ini menggunakan distribusi hypergeometrik. Nah, kalau distribusi hypergeometrik itu kan masih bersifat diskrit. Oke. Jadi kita gunakan hypergeometrik. Hypergeometrik itu seperti ini, ya. Ini P probability mass function-nya atau PMF-nya, ya. Probability mass function. Ini fungsi massa dari hypergeometrik, yaitu berapa peluang T, ya, peluang didapatkan T, ya. Itu maksudnya apa? Peluang N11 itu akan sama dengan T. Ya. Peluang terjadinya peluang di dalam sel itu ada sebanyak T. Ya, peluang frekuensi sebanyak T. Hitungnya seperti ini, N1 titik, kombinasi N1 titik T, dikali kombinasi dengan N2 titik, dikali N titik 1 minus T, ya, dibagi dengan kombinasi N dan N1 titik. Ya, contohnya, belum ke contoh ya. Dua variabel ini kategorikal saling independen ketika nilai pakai odd ratio lagi ya. Ketika odd ratio-nya itu 1 ya. Tadi kita sudah dijelaskan bahwa odd ratio 1 itu menyatakan yaitu saling independen ya. P-value pada penjumlahan distribusi hipergeometrik adalah sebagai berikut ya. Seberapa besar peluang N11 itu akan lebih besar sama dengan T0 ya. T0 adalah notasi untuk N11 yang diobservasi ya. Oke ya. Jadi di situ. Nah, extract Fisher ini ya, peluangnya itu ini untuk peluang dua arah ya. Ini untuk satu arah ya. Kalau misalkan seperti ini ya, ini berarti kurang dari satu berarti satu arah. Jadi kalau dua arah tidak sama dengan satu. Tapi ini jarang kita gunakan yang tidak sama dengan satu. Jadi sebenarnya untuk yang dua arah seperti ini, ya, ini jarang kita gunakan. Ya, yang sering kita gunakan yang ini, ya, untuk satu arah. Oke. Nah, ini peluangnya, peluang N11 itu berada lebih dari. Jadi kalau misalkan kita punya distribusi T ya, distribusi T itu hampir sama dengan apa? Normal gitu ya, tapi hypergeometrik, jadi sebenarnya gini ya. Oke. Nah, seperti itu ya, jadi diskrit bentuknya ya. Nah, ini untuk yang N11 lebih daripada T0, N1, nah ini dua arah. Nah, ini berapa peluangnya? P. Jadi P yang ini dikali 2, kali 2 maksudnya dihitung yang ini juga. Ya. Nah, tapi kalau misalkan satu arah, ya. Nah, ini tapi sebenarnya enggak itu ya. Tidak kontinu ya. Nah, jadi kalau satu arah itu ya P-nya yang ini aja atau P-nya yang sebelah sini aja gitu. Ya, seperti itulah. Oke. Nah, ini satu arah. Biasanya kita pakai yang ini. Oke. Nah, sekarang hipotesisnya. Oke, ini hipotesis apakah dia itu satu atau tidak sama dengan satu. Ya, kita akan menggunakan pendekatan untuk menghitung p-value. Ya, yang mana p-nya itu, ya, p-value-nya itu adalah peluang. Ya, p itu sama dengan n1 lebih kecil sama dengan p itu sama dengan t0. Ya, nah itu untuk menghitung peluangnya. Jadi P sama dengan N-1 itu adalah
N11 dikurangi estimasi dari N11. Ya, ini dimutlakan, ya. Itu lebih besar sama dengan, ya. Karena ini udah dikurangi estimasi, jadi ini jadi lebih besar, ya. T0 dikurangi dengan estimasi 11, ini sama. Ya, seperti itu. Nah, contohnya, nih, kalau misalkan lihat rumus agak susah ya, agak bingung gimana ya. Contohnya aja ya. Ini teh susu dibuat dengan dua cara. Ya, ada teh susu ya. Ada susu dulu ya, kemudian teh katanya. Lalu ada teh dulu, kemudian susu gitu ya. Terus akan diuji apakah seseorang dapat menebak, berarti ada satu orang ya harus tebak nih dari 4 gelas ini, dari 8 gelas ya, menebak cara membuatnya. Coba kalau ini susu dulu atau teh dulu gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada 4 cup ya dengan susu dulu ya, dan ada 4 cup yang teh dulu gitu ya. Jadi sebenarnya kita mau melihat nih apakah ada pengaruhnya apa teh terhadap rasa gitu ya. Kalau kita membuat teh susu itu menggunakan susu dulu baru teh atau teh dulu baru susu, apakah itu berpengaruh enggak ya. Jadi kalau yang ini sebenarnya susu dulu, kalau yang ini teh dulu gitu ya. Semuanya ada 4 kan ya, ada 4 cup ya. Nah, terus kalau yang ini tebakannya. Jadi yang benar dari 4 cup itu 3, yang satu itu salah. Ya, jadi dia menebak teh dulu, terus baru susu dulu, teh dulu baru susu gitu ya. Jadi ini yang salah ya. Dan ini yang salah ya. Padahal dia itu dibuatnya itu teh dulu baru susu, dia menebaknya itu susu dulu baru teh. Oke, dapat seperti ini ya. Ini adalah tabel kontingensinya ya. Dari 8 gelas itu bagaimana tebakannya. Oke. Nah, kita akan karena N-nya kecil ya, N-nya itu cuma 8 ya. Jadi kita akan gunakan uji eksak Pisser ini ya. Nah, pertama ya akan diuji sebagai berikut ya. Apakah ada asosiasi ya? Apakah tidak ada asosiasi? Jadi kalau tidak ada asosiasi nanti odd ratio-nya itu adalah 1 sama dengan 1 atau ada asosiasi ya ini lebih besar dari 1 ya. Kenapa lebih besar dari 1? Karena di sininya 3 ya. 3 perbandingannya ya pasti larinya ke lebih besar gitu ya. Makanya selalu larinya itu ke yang satu arah bukan yang dua arah. Ya, 3 ini bandingkan dengan 1 ya udah. Ya. Jadi di sini ya lebih besar gitu ya. Oke. Nah, di sini N11 sebenarnya bisa bernilai 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, tapi dalam hal ini ya, yang N-nya itu lebih besar sama dengan ya, karena ada ini nih. Nah, lebih besar sama dengan. Nah, peluang, nah ini nih. Ya. Lebih besar sama dengan untuk yang N11 itu harus lebih besar sama dengan dari T0. Oke. Nah, jadi di sini pada faktanya 3 ya, dari datanya Anda dapatkan 3 ya. Jadi Anda bisa kalau misalkan di sininya 4 gitu ya. Kalau di sininya 4 maka di sini 0, di sini pun pasti 0 kan gitu kan? Ya. Dan di sininya 4. Nah, jadi kita bisa bandingkan yang ini dengan yang 0, 0 dan 4. Oke, yang itu ya. Oke. Nah, jadi di sini dia itu bisa bernilai 0, 1, 2, dan 3, dan 4, tapi kita akan lihat yang lebih besarnya, yaitu yang lebih besar sama dengannya dari N11, yaitu adalah 3 dan 4. Ya. Nah, jadi di sini karena ya N satu-satunya itu adalah berarti di sini 3 ya. Jadi N11 untuk lebih besar dari 3 gitu. 3 itu dapat dari mana? 3 itu dapat dari sini ya. Oke, jadi di situ ada 2 kemungkinannya.
peluang untuk N sama dengan 3 dan peluang untuk yang ini. Ya, peluang untuk yang ini dan peluang untuk yang ini. Oke. Nah, jadi di sini adalah perhitungannya dengan distribusi hipergeometrik tadi, ya. N-nya 4 ya. Jadi yang ini adalah mana hipergeometrik tadi. Nah, ini N1 titik dan yang ini N2 titik ya. N1 titik berarti yang ini N1 titik ya. Yang ini N2 titik, yang ini adalah N titik 1, yang ini N titik 2 ya. Oke, berarti 4 yang ini ya. Jadi yang di atasnya adalah 4 di sini adalah 3 ya, karena kita yang N1-nya sama dengan 3 dulu ya. Nanti di sininya adalah N1 titik tadi 4 juga, 4 dikurangi 3 sama dengan 1 ya. Yang ini adalah N keseluruhan 8, yang ini N1 N titik 1 adalah 4 ya. Nah, jadi kita dapatkan di sini 4, 3, kombinasi 4, 3 kali kombinasi 4, 1 dibagi dengan kombinasi 8, 4. Saya yakin kalian sudah bisa ngitung kombinasi, didapatkan 0,229. Ya, itu untuk yang sama dengan 3. Nah, sekarang nilai yang satu lagi ya adalah untuk yang, nah ini satu. Ya, satu lagi yang ekstrim ya, untuk H1 ya, maksudnya ini kan lebih besar dari 1 ya. Jadi untuk N11 sama dengan 4. Ya. Untuk N11 sama dengan 4, karena gini, ya 11 sama dengan 4. Jadi kita masukkan di sini T-nya 4, jadi di sini 4, di sini T-nya 4, di sini 4, di sini T-nya adalah 4 dikurangi 4, jadi 0. Yang ini masih tetap 84, dapatkan 0,14. Nah, sekarang p-value-nya itu ya lebih mudah ya. Kan kita itu kalau misalkan kita punya geometrik seperti ini, yang kita lihat yang ini aja nih, yang lebih besar. Ya. P-value-nya yang ini adalah 0 ya p-value untuk 3 dan p-value untuk 4. Ya, p-value untuk 3 dan p-value untuk 4 kita dapatkan 0,243. 0,243. Ya. Tinggal jumlahin aja ya. Maka di sini H0-nya diterima. Jadi maksudnya apa H0-nya diterima? Jadi tidak ada kebergantungan antara tebakan dengan cara membuatnya. Ya, jadi tidak ada kebergantungan antara tebakan dengan cara membuatnya seperti itu. Ya, nah jadi di sini yang terakhir ya, kesimpulan untuk ekstrak Fisher ini ya, tidak tadi ya, tidak ada asosiasi antara tebakan cara membuat dengan rasanya. Ya, artinya susu dulu ke atau teh dulu ke itu tidak berpengaruh ya untuk dapat ditebak ya. Jadi orang nggak akan bisa mengidentifikasi ini susu dulu atau teh dulu gitu ya.